Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dari kelompok 7 akan mempresentasikan yang berjudul Biaya Kualitas Total Quality Management. Kelompok 7 sendiri terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Afanda Syakrahman, saya Yudhina Fadilati Mulia, saya Linda Sarina Karisma, saya Mimpi Priangga. Materi yang pertama akan disampaikan teman saya, yaitu Mbak Elita. Oke, jadi sebelum kita ke intinya, saya akan menjelaskan profil MKM dan latar belakang toko SRC Susilo. Nama usahanya itu adalah toko SRC Susilo. Pemiliknya Ibu Sri Wahyuni. Terus tahun berdirinya itu tahun 2005. Lokasinya berada di Ngladem Tambakan, Jogodalan, Klaten. Nah, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Toko ini itu berdiri sejak tahun 2005. Toko SRC Susilo yaitu perusahaan kecil menengah yang merupakan usaha retail. Toko ini merupakan toko biasa yang dikembangkan yang kemudian bekerja sama dengan Sampurna Retail Community atau SRC yang merupakan sponsor dari toko kelontong ini. Toko SRC Susilo ini berada di Desa Ngladem Tambakan, Jogodalan, Klaten. Toko ini menyatu dengan rumah pemiliknya yaitu Ibu Sri Wahyuni. Nah, toko ini buka pukul 7 sampai 23.00 WIB. Toko ini tergolong UMKM yang sangat berkembang karena tempatnya yang sangat strategis. Alasan mendirikan usaha toko kelontong ini yaitu yang pertama meneruskan usaha nenek. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan masyarakat yang sangat meningkat. Modal awal yang digunakan Ibu Sri Wahyuni pada tahun 2005 yaitu sekitar 2 juta. Nah, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Miti. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu biaya kualitas. Dan biaya kualitas itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memastikan bahwa produk itu yang dihasilkan memenuhi standar kualitasnya yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, oke, yang pertama ada biaya pencegahan. Dan biaya pencegahan ini sendiri adalah biaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada toko atau barang selama proses operasional toko. Nah, yang pertama itu ada penataan rak yang rapi. Nah, di sini itu tujuannya biar barang itu mudah diambil sama mudah dilihat oleh pelanggan, dan untuk pemilik toko sendiri dia bisa lebih mudah untuk mengecek stok, memastikan stok itu aman atau tidak. Kemudian yang kedua ada penerapan sistem FIFO. Ya, yang kita tahu FIFO itu adalah yang barang masuk terlebih dahulu maka akan dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, di sini barang yang sudah datang terlebih dahulu maka akan dijual atau dikeluarkan disusun di rak di bagian depan, agar di sini tidak menghindari untuk agar barang itu nggak basi terus nggak mendekati kadaluarsa juga. Kemudian yang ketiga ada kebersihan dan penerangan toko. Untuk ini untuk memastikan agar pelanggan itu merasa nyaman dan mereka itu bisa beranggapan bahwa toko ini tuh nyaman buat beli lagi, dan mereka ada niatan untuk membeli barang atau produk di situ lagi. Nah, dari semua aktivitas itu otomatis mereka akan membutuhkan peralatan seperti kulkas, kemudian freezer ataupun kipas angin, yang dimana perlengkapan ini membutuhkan listrik. Nah, dari laporan sebelumnya atau PPT sebelumnya sudah dituliskan bahwa biaya listrik itu ada 400.000. Namun biaya 400.000 ini itu digabung dengan biaya listrik untuk rumah tangga, sehingga ketika kita memperkirakan untuk fokus di operasional toko itu listriknya sebesar 300.000 per bulan. Nah, selain itu juga mereka menggunakan plastik yang dimana digunakan untuk operasional toko, yaitu untuk membungkus
barang belanjaan pelanggan. Walaupun toko SSC tidak menulis berapa pengeluarannya, namun diperkirakan sekitar 50.000 per bulan, sehingga untuk total estimasi biaya pencegahan itu adalah 350.000, yang dimana 300.000 itu dari listrik dan yang 50.000 itu dari sampah plastik. Yang kedua ada biaya penilaian. Biaya penilaian ini adalah biaya yang timbul dari aktivitas yang dimana untuk bertujuan untuk memastikan bahwa barang itu layak untuk dijual. Nah, pada toko SSC ini mereka itu rutin untuk melakukan pengecekan. Aktivitas yang dilakukan oleh toko pada penilaian itu yang pertama ada pengecekan barang saat menerima stok. Nah, di sini berfungsi agar mereka itu bisa menjual produk yang dimana dia itu layak untuk dijual, tidak cacat dan tidak rusak. Dengan mereka itu mengecek mulai dari pengemasannya, tanggal kadaluarsanya dan jenis produknya. Kemudian yang kedua adalah mencatatkan barang dengan nota. Nah, di sini kegiatan ini bertujuan agar barang yang datang itu sesuai dengan yang dipesan. Yang ketiga yaitu penataan barang tidak. Nah, di sini mereka sesuai dengan penerapannya sistem FIFO tadi, mereka itu akan menata barang yang dimana barang yang sudah dibeli lebih dulu itu akan ditata tidak, dan yang mungkin yang lainnya yang memiliki tanggal kadaluarsa yang lebih lama itu akan disimpan terlebih dahulu, namun tidak lama. Kemudian pencatatan stok secara manual. Nah, pencatatan ini dimana fungsinya untuk pemilik itu mengecek kembali, untuk mengecek ketersediaan stok agar tidak mungkin kurang atau kelebihan. Nah, pada toko ini tarif kerja yang dilakukan itu diperkirakan biayanya sekitar 2.500 per jam. Dan untuk aktivitas-aktivitas yang seperti tadi itu diperkirakan estimasinya itu 10 jam jam per bulan, yang dimana total estimasi biayanya itu yaitu sebanyak 25.000 dikali dengan 10 jam, yaitu 25.000 per bulan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mbak Anita. Oke, yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal itu terjadi karena kesalahan internal toko, seperti kalau pada toko SSC Susilo itu penataan uang atau pencatatan stok yang tidak efisien yang menyebabkan pemborosan. Dengan estimasi waktu itu sekitar 3 jam per bulan. Nah, dengan tarif waktu 2.500 per jam. Jadi total estimasi biaya kegagalan tersebut 3 jam dikali 2.500 per jam, maka totalnya sekitar 7.500 per bulan. Nah, yang keempat itu adalah biaya kegagalan eksternal. Biaya yang timbul jika ada komplain dari pelanggan atau produk mengalami kerusakan atau mendekati kadaluarsa. Nah, biaya itu biaya yang timbul kalau produk itu sudah berada di tangan konsumen atau sudah dibeli. Nah, meskipun itu jarang terjadi, maka bisa diperkirakan kerugian snack atau minuman pada toko SSC Susilo ini sekitar 8 item per bulan, senilai 3.000 per item. Jadi total estimasi biaya kerugiannya itu 3.000 dikali 8 item, jadi 24.000 rupiah. Selanjutnya disampaikan oleh Mbak Pipi. Oke, di sini saya akan menjelaskan estimasi biaya kualitas periode bulan Maret 2025. Yang pertama ada biaya pencegahan yaitu 350.000, yang kedua ada biaya penilaian 25.000, yang ketiga ada biaya kegagalan internal ada 7.500, dan yang keempat biaya kegagalan eksternal yaitu 24.000, sehingga untuk total biaya kualitas
sebesar 406.500. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yunina. Selanjutnya, dengan rincian tersebut tampak jelas bahwa aktivitas sederhana yang dilakukan di toko SKC Susilo yaitu meskipun tanpa pencatatan formal dalam laporan keuangan telah membentuk struktur biaya kualitas yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa konsep total quality management secara praktis telah diterapkan dalam operasional sehari-hari, meskipun dalam bentuk yang sederhana dan disesuaikan dengan kondisi usaha mikro. Biaya-biaya seperti pencegahan, penilaian hingga kegagalan baik internal maupun eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya tidak hanya mencerminkan kondisi finansial, tetapi juga menjadi dasar bagi pemilik toko untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Setiap permasalahan yang muncul, seperti kesalahan pencatatan stok atau online pelanggan, dijadikan kesempatan untuk meningkatkan sistem kerja. Pemilik toko menyadari bahwa pengendalian biaya kualitas tidak hanya soal mengurangi pengeluaran, tetapi juga tentang menciptakan proses kerja yang lebih efisien dan minim kesalahan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, itu Avanda. Selanjutnya, sebagai bentuk nyata dari upaya ini, pemilik mulai menetapkan jadwal pengecekan stok secara rutin untuk meningkatkan akurasi dalam pengelolaan barang, serta menata uang secara sistematis agar mempercepat pelayanan pada pelanggan. Perbaikan kecil seperti ini tidak membutuhkan biaya besar, tetapi dia mengurangi pemborosan waktu dan energi. Langkah ini juga mendukung upaya menekankan biaya kegagalan internal dan eksternal seperti yang telah dihitung sebelumnya. Dengan begitu, strategi pengendalian biaya kualitas di toko SKC Susilo tersebut tidak hanya berfokus pada penghematan, tetapi lebih pada peningkatan proses yang berkelanjutan. Penetapan prinsip TIM dilakukan secara rutin oleh pemilik toko sendiri melalui kebiasaan evaluasi dan penyesuaian prosedur. Fokus utamanya bukan hanya pada efisiensi biaya, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan dan keputusan pelanggan. Dengan kesadaran yang terus meningkat, toko ini perlahan mampu menerapkan kontrol biaya kualitas secara efektif sesuai karakteristik usaha mikro. Selanjutnya, kesimpulan. Penerapan prinsip total quality management di toko SKC Susilo menunjukkan bahwa upaya menjaga mutu tidak hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh usaha kecil secara mandiri. Meskipun tidak dicatat secara formal, berbagai aktivitas operasional yang dilakukan oleh pemilik toko mencerminkan keberadaan biaya kualitas baik dalam bentuk pencegahan, penilaian maupun penegakan kesalahan. Dengan estimasi total biaya kualitas besar Rp406.500 per bulan, dapat disimpulkan bahwa pengelola quality di toko SKC setelah berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap kepuasan pelanggan serta efisiensi operasional. Hal ini membuktikan bahwa optimal terhadap kualitas dapat dimulai dari langkah sederhana namun berdampak besar bagi keberlanjutan usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.